Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang akan dipresentasikan oleh Putri Anasari, Fairul Jabadi, Evitri Nur Khalifah, Eka Safitri, dan Diana Fitri Nurhaliza. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin diantaranya yaitu: yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua, Umar bin Khattab, dan yang ketiga, Utsman bin Affan, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah saat Rasulullah SAW wafat. Islam dalam kebingungan. Golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah. Pertemuan golongan Ansor di Saqifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin oleh seorang sahabat yang sangat dekat Rasulullah SAW. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka suku Khazraj. Pada waktu ia mengajukan gagasan kaum Ansorlah yang pantas memimpin kaum muslimin. Ia mengemukakan demikian sambil berargumen bahwa golongan Ansorlah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat Muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut, mereka segera menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang Muhajirin datang di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansor nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya. Kaum Ansor menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya dari Mekah mengajak masuk Islam. Di antara mereka sering terlibat perang saudara yang berlarut-larut. Dan dari sisi kualitas tentu saja para sahabat Muhajirin adalah manusia-manusia terbaik dan yang pantas menggantikan kedudukan Nabi dan menjadi khalifah untuk memimpin kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar menunjuk 2 orang Muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Demikian kata Abu Bakar kepada kaum Ansor sembari menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun, sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolak dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu, apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah. Dan akhirnya diikuti kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar kecuali Sa'ad bin Ubadah. Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Berakhirnya kepemimpinan
Abu Bakar ialah Abu Bakar meninggal atau menemui ajalnya. Untuk yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Biografi singkat Umar bin Khattab ialah Umar dengan nama asli Umar ibnu Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi. Proses pengangkatannya yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi. Ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, Sa'id bin Zaid, dan para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya, para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah teks yang berisi perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah membaiat Umar sebagai khalifah. Berakhirnya kepemimpinan Umar bin Khattab ialah pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naas, ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Biografi singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilah Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Akhirnya Utsman pun memeluk Islam tanpa ragu. Proses pengangkatan kepemimpinan Utsman bin Affan ialah setelah Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abu Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura. Keenam anggota Dewan Syura adalah para sahabat Nabi paling terkemuka yang masih hidup hingga saat itu. Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka yang menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah. Sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan selama 3 hari lamanya. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka, calon khalifah yang tersisa hanyalah Ali bin Abu Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketika dibaiat,
usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin karena pertimbangan usia. Setelah dibaiat, ia menjadi khalifah. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah seorang dermawan. Ketika menjadi khalifah, kedermawanan Utsman tidak lantas berkurang. Ia tetap menjadi dermawan seperti sebelum menjadi khalifah, bahkan menjadi lebih dermawan. Ia menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Selain dermawan, Utsman juga seorang yang lemah lembut. Juga seseorang yang teguh hati. Berakhirnya kepemimpinan Utsman ialah pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman. Dan Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656. Kemudian yang keempat ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi singkat Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Abu Thalib adalah kakak Abdullah ayah Nabi Muhammad. Jadi, Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu. Proses pengangkatan kepemimpinan Ali bin Abu Thalib ialah pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun, hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun, Ali belum mengambil tindakan apapun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir, sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah. Pada saat Rasulullah wafat, kepemimpinan dialihkan kepada sahabat, yaitu Khulafatur Rasyidin. Berikut adalah perluasan wilayah. Pada masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan kesuksesan dalam pemerintahan, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Di Mesir, pasukan Muslim diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran terpenting di sini adalah Zatis Sawari atau perperangan tiang kapal yang terjadi di Laut Tengah dari dekat kota Iskandariyah antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Charles dengan melibatkan 1000 buah kapal dan diantaranya 200 buah kapal milik kaum Muslim dan sisanya milik kaum Romawi. Perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum Islam dengan berhasil mengusir pasukan Romawi, dan perang ini adalah perang pertama yang dimenangkan umat Muslim yang berada di pertempuran laut. Dakwah Islam pada masa awal kekhalifahan Utsman bin Affan menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, di antaranya perluasan wilayahnya, yaitu berhasil melakukan perluasan wilayah di Kerajaan Sara, Irak, dan beberapa provinsi di lautan Afrika. Pada tahun 26 Hijriah,
sebanyak 3.300 orang pasukan muslim berhasil menaklukkan Zabur. Dan diantaranya juga penaklukan Afrika Utara sebanyak 20.000 pasukan muslim melawan 120.000 pasukan musuh atau sekitar 6 kali pasukan muslim. Pada tahun 28 Hijriah, muslim menaklukkan provinsi Siprus. Di antara wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Utsman bin Affan adalah Asia Kecil, Afrika Utara, Kerajaan Sara di Irak, Talkhin, Jauzjan, Kabul, Ghaznah, Balkh, Turkistan bagian timur, sebagian wilayah Khurasan. Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yaitu masa Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib, perluasan wilayah Islam kurang berkembang dan dikarenakan pada saat ini juga terjadi perang saudara untuk pertama kalinya. Perang saudara pertama kali ini melibatkan 20.000 pasukan Ali melawan 30.000 pasukan Zubair bin Awam. Selain itu, pada masa ini juga terdapat kemunculan kaum Khawarij. Walaupun demikian, perluasan wilayah juga tetap ada walaupun tidak banyak, seperti perluasan wilayah Irak, Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran. Sebab kurangnya perluasan wilayah ini karena pada saat itu masih terjadi konflik, yaitu konflik terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan yang dianggap belum terselesaikan sampai masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa tersebut mengakibatkan perluasan wilayah Islam mengalami penurunan atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Berikutnya, pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contoh Syria, penduduk membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah membaca Al-Quran menurut bacaan Abdul bin Mas'ud, dan penduduk wilayah lain membaca bacaan Al-Quran menurut bacaan Abu Musa al-Asy'ariyah. Personal timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan, perbedaan tersebut sering menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan atau mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam suatu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid ibn Tasib. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani yang sampai sekarang dapat ke tangan kita. Pendewanan diketuai oleh Zaid bin Sabit dan beranggotakan Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan istilah Mushaf Utsmani sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Istilah mushaf dibentuk dari kata sahnifa, yaitu bentuk jamak dari kata sahaif, suhuf. Menurut Al-Juhair dalam kitab As-Sahihah fi al-Lughah, sahif berarti Alkitab secara bahasa. Sahifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Kata suhuf dinyatakan 8 kali di 8 ayat Al-Quran, yaitu ada di dalam surat At-Toha ayat 133, surat An-Najm ayat 36, surat Al-Muddatsir ayat 52, surat Abasa ayat 30, surat At-Takwir ayat 10, surat Al-A'la ayat 18 dan 19, dan surah Al-Bayyinah ayat 2. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khalifah atau pemerintahan sahabat Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran tersebut dibakukan tulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharokat atau tidak terdapat tanda baca. Untuk menghindari dari kesalahan baca, lalu ahli bahasa Abu al-Aswad Zalim bin Sufyan ad-Dahulai merumuskan tanda harokat dan titik atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam hal bacaan, orang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap kemungkinan pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dalam Hudzaifah bin Yaman. Keadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Khalifah Utsman agar mendapatkan penyelesaian. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Utsman adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan Hafizah binti Umar, yaitu kumpulan tulisan yang berserakan pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia yang diketuai Zaid bin Tasb. Sedangkan anggota adalah Abdul bin Zubair dan Abdurrahman bin Hars. Tugas yang harus dilaksanakan oleh tim tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dari cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Dalam pelaksanaannya, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Seandainya terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahasa yang paling tinggi kedudukannya, tata bahasanya. Salinan kumpulan Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mushaf oleh panitia tersebut diperbanyak sejumlah 5 buah. 4 naskah dibawa ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Sementara 1 naskah lagi tetap berada di Madinah yang disebut Mushaf Al-Iman. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut yaitu untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Khalifah Utsman yang juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut Mushaf Utsmani tersebut. Sejak saat itu, kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nuklian yang mutawir, sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun dalam nuklian tersebut. Mushaf Al-Quran disebut dengan Mushaf Utsmani, akan tetapi terpelihara di atas pemeliharaan Allah. Kekacauan dan konflik politik. Yang pertama, ada konflik politik masa Khalifah Utsman bin Affan. Konflik politik pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang pertama ada nepotisme. Salah satu kebijakan Utsman pada masa pemerintahannya yaitu membebaskan para sahabat kemanapun mereka suka. Tindakan ini wajar sesuai dengan watak Utsman yang lemah lembut, tak sampai hati, pemurah, dan toleran. Utsman mungkin juga sedang memikat hati mereka karena kebijakan-kebijakannya yang tak jarang bertentangan dengan apa yang para sahabat pikirkan. Ia mungkin sudah merasa bahwa ia telah mengambil berbagai kebijakan yang tidak mesti diterima oleh para sahabat. Utsman juga telah memberikan kepada orang terdekatnya dari Bani Umayyah wewenang untuk mengelola beberapa kawasan tertentu, sesuatu yang tidak diperkirakan para sahabat sebelumnya. Dikatakan bahwa saat Utsman terbunuh, di dalam berangkasnya terdapat 30.500.000 dirham serta 100.000 dinar. Semuanya dijarah dan hilang tak tersisa dalam pemberontakan yang mengakhiri hidupnya. Ia juga meninggalkan 1.000 ekor unta dan sejumlah pemberian sedekah sekitar 200.000 dinar. Utsman ketika mengganti kedudukan Umar, mulai menyimpan dari kebijaksanaan ini. Sedikit demi sedikit ia mulai menunjuk sanak kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan memberikan kepada mereka keistimewaan lain yang menimbulkan protes-protes dan kritikan-kritikan rakyat secara umum.
Ketika Utsman meninggalkan prinsip keadilan, para sahabat yang saleh menyampaikan protes dengan berbagai cara. Ketika Sa'ad bin Waqqas, sahabat yang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, ganti dengan Walid ibnu Uqbah, Abdullah ibnu Mas'ud keberatan. Ia tahu Walid sama sekali tidak layak jadi gubernur. Ibnu Mas'ud mengundurkan diri sebagai bendahara. Ia menyerahkan kunci Baitul Mal kepada Walid. Di tengah kemewahan yang berlimpah, seorang sahabat Rasulullah tidak suka melihat itu semua. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang selalu memberi peringatan. Beliau melihat itu semua sebagai bentuk kelalaian Khalifah Utsman bin Affan, maka ia memberikan peringatan kepada Khalifah. Namun, akibat dari itu, Abu Dzar Al-Ghifari dikirim ke Syam. Beliau tidak ragu-ragu untuk berangkat ke Syam ketika mendengar berita tentang kemewahan yang luar biasa, pendirian istana-istana, gedung-gedung, rumah-rumah, dan kebun-kebun yang dimiliki serta dinikmati oleh para amir di bawah pimpinan Muawiyah dan beberapa sahabat lain. Muawiyah berusaha menenangkan kemarahannya. Sebenarnya, meskipun ia merasakan adanya bahaya dalam kritikan Abu Dzar terhadapnya, namun sikapnya terhadap Abu Dzar tetap mengagungkan dan menghormatinya. Ia cukup menulis kepada Khalifah sepucuk surat yang berbunyi, Abu Dzar telah merusak orang-orang di Syam. Maka datang balasan Khalifah dengan segera kepadanya, kirimkanlah dia kepadaku. Abu Dzar kembali ke Madinah dan berlangsung percakapan antara dia dan Khalifah di mana masing-masing tidak bisa menerima pandangan yang berbeda. Di sini ada dua riwayat sejarah. Yang satu berkata bahwa Khalifah memutuskan untuk mengasingkannya ke Rabzah, sebuah tempat yang jauh dari Madinah. Yang lain berkata bahwa Abu Dzar sendiri yang meminta kepada Khalifah agar mengizinkannya keluar menuju Rabzah, di mana ia menghabiskan sisa-sisa hari di situ. Walaupun berbeda pendapat dengan Khalifah, namun Abu Dzar tetap sangat menghormati Khalifah tanpa ada niat mau melakukan pemberontakan. Sahabat lain yang melakukan kritik terhadap kebijakan beliau adalah Ammar bin Yasir. Ia adalah seorang sahabat besar. Ammar telah berselisih dengan Khalifah mengenai beberapa masalah. Barangkali ia menangani perselisihan itu dengan cara yang mengejutkan Khalifah, terutama di akhir pemerintahan Utsman, di mana sebagian gubernur-gubernur Bani Umayyah telah berlebihan dalam kekerasan terhadap para penentang mereka, tanpa membedakan antara sahabat besar dengan orang yang pura-pura. Mungkin perselisihan antara Khalifah dan Ammar diputuskan dengan hak-hak persahabatan yang mahal. Khalifah juga tidak melupakan Ammar ketika ia memilih di antara sahabat-sahabat utama untuk membentuk panitia pencari fakta. Bahwa ia memilih Ammar kendati oposisi terhadap Khalifah dan mengizinkannya ke Mesir. Utusan-utusan Khalifah datang kecuali Ammar yang tinggal lama di Mesir. Dan kebetulan di sana ada Abdullah ibnu Saba, maka para pengadu domba mendapat kesempatan untuk menimbulkan kemarahan Khalifah terhadap Ammar dengan menganggap bahwa ia bertemu dengan Abdullah ibnu Saba dan mengikuti omongannya. Namun perselisihan di mana Khalifah mengandalkan tindakan keras adalah perselisihan yang terjadi antara Khalifah dan Abdullah ibnu Mas'ud. Perselisihan antara Khalifah dengan Ibnu Mas'ud menghebat sehingga Khalifah menghentikan tunjangannya dari Baitul Mal. Lalu konflik politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang kedua ada pemberontakan. Sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman dapat diteliti dari beberapa segi. Pertama, bahwa di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah kelompok yang memeluk Islam tidak dengan sepenuh kesadaran, tetapi melainkan untuk kepentingan tertentu seperti Abdullah ibnu Saba, orang Yaman yang semula memeluk agama Yahudi. Mereka ini menyebarkan hasutan terhadap Utsman. Keberhasilan propaganda jahat Abdullah ibnu Saba membuat jumlah kekuatan pemberontak bertambah banyak. Kedua, ada persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah, turut memperlemah kekuatan Utsman. Sebelum Nabi Muhammad lahir, telah berlangsung persaingan kedua keturunan yang masih bersaudara ini. Pada masa pemerintahan Utsman, benih kebencian ini tumbuh kembali. Ketiga, lemahnya karakter kepemimpinan Utsman, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Bahwa Utsman adalah pribadi yang sederhana dan sikap lemah lembut sangat tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerintahan. Lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis. Pada kondisi yang demikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Utsman. Pada beberapa kasus, ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakan. Sikap lemah lembut ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya. Dengan sikapnya, karakter Utsman yang seperti itulah, akhirnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh gerombolan pemberontak yang tiba-tiba datang mengepung rumah Khalifah Utsman pada saat ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Pembunuhan yang bermotif politik atas diri Khalifah Utsman membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya. Lalu ada konflik politik masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Konflik pada masa ini dibagi menjadi 3, yaitu konflik dengan Thalha, Zubair, dan Aisyah, konflik dengan Muawiyah, dan konflik dengan kaum Khawarij. Yang pertama ada konflik Ali bin Abi Thalib dengan Thalha, Zubair, dan Aisyah. Ketika Aisyah telah menunaikan umroh dan akan kembali ke Madinah, beliau pulang setelah mendengar berita kematian Khalifah Utsman. Aisyah menuntut supaya Ali mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman. Penentangan yang dilakukan oleh Muawiyah, Aisyah, Thalha, dan Zubair, faktor utamanya adalah penuntasan hukum qisas terhadap pembunuh Utsman. Abdullah ibnu Zubair adalah penyebab terjadinya pemberontakan terhadap Ali dan mempunyai ambisi besar untuk menduduki kursi khilafah. Dasar gerakan Aisyah adalah menuntut penghukuman orang-orang yang membunuh Utsman. Sementara Zubair dan Thalha memiliki dasar pikiran yang sama, sehingga mereka bergabung untuk mencari jalan keluar persoalan ini. Tentang penuntutan qisas ini, Ali sebenarnya paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun bagi Ali, persoalan qisas baru dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang. Kemudian, ada tuntutan dari pihak keluarga yang jadi ahli waris Utsman, dan juga jumlah pembunuh Utsman yang sebenarnya belum diketahui secara pasti, sangat rawan bagi Ali jika ia ceroboh menetapkan qisas kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Karena perbedaan pandangan antara kedua kubu itu, maka peperangan pun tidak dapat dihindari. Perang pertama antara dua kubu muslim ini dikenal dengan sebutan Perang Jamal. Kurang lebih dari 10.000 orang dari kedua belah pihak menjadi korban. Bahkan dua tokoh sahabat, Thalha dan Zubair, meninggal dunia. Perang ini sendiri dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Ia menjauhkan diri dari politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Dengan demikian, satu peperangan telah dilewati oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu ada konflik Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Saat Utsman terbunuh oleh para perusuh yang mengepung rumahnya, Nailah, istri Khalifah Utsman bin Affan, yang menyaksikan dan sekaligus jadi korban kebrutalan para perusuh sehingga jari-jari tangannya terputus. Ia segera menulis surat untuk Muawiyah di Syria yang menuturkan kronologis pembunuhan Khalifah dan juga barang bukti berupa pakaian Utsman yang berlumuran darah dan jari-jari tangan Nailah yang terpotong. Barang bukti ini kemudian digantungkan di atas mimbar Masjid Jami Syria. Para penduduk menuntut agar para pelaku pembunuhan dihukum qisas. Keadaan semakin memanas tak kala datang utusan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menuntut janji ketaatan atau baiat terhadap Ali. Ditambah lagi dengan keputusan Ali memecat Muawiyah menyebabkan kebanyakan penduduk di Syria menangguhkan pembayatan terhadap Ali sebelum para pembunuh Utsman dikupas tuntas. Menurut Ali Audah, ada dua alasan mengapa Muawiyah tidak membaiat Ali. Pertama, bagi Muawiyah, tuntutan para pembunuh Utsman harus terlebih dahulu ditangkap dan dihukum. Kedua, tak ada suara bulat dari kalangan terkemuka Muslim. Pihak Muawiyah masih saja terus menuntut Ali untuk melakukannya, dan tidak mau membaiat Ali sebelum urusan pembunuhan Utsman dituntaskan. Salah seorang pemuka pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abu Bakar, anak angkat Ali bin Abi Thalib. Ali saat itu tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontakan itu. Bahkan, Muhammad bin Abu Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir. Memang Muhammad bin Abu Bakar adalah pemuka rombongan penentang dari Mesir. Atas beberapa kebijakan Utsman yang tidak disetujui penduduk Mesir, maka Muhammad bin Abu Bakar beserta yang lainnya pergi ke Madinah untuk mengadu kepada Khalifah Utsman. Setelah tuntutannya dikabulkan, Muhammad bin Abu Bakar dan kelompoknya meninggalkan Madinah. Namun, saat perjalanan pulang ke Mesir, Muhammad bin Abu Bakar mendapatkan surat yang katanya dibawa oleh seorang budak Utsman. Isi surat tersebut adalah perintah untuk membunuh para penentang dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar. Melihat isi surat tersebut, Muhammad bin Abu Bakar yang menjadi salah satu target pembunuhan kesal. Para penentang pun kembali ke Madinah menuntut Utsman untuk mengundurkan diri. Saat itulah Utsman terbunuh. Nailah, istri Utsman yang menjadi saksi pembunuhan Utsman, ketika ditanya Ali bin Abi Thalib, siapa pembunuh Utsman? Nailah menjawab, saya tidak tahu, tetapi banyak orang yang masuk. Wajah-wajah yang tidak saya kenal, Muhammad bin Abu Bakar juga hadir. Tetapi, dia sudah keluar meninggalkan rumah ini sebelum terjadi pembunuhan. Saat itu pula, Ali langsung bertanya kepada Muhammad bin Abu Bakar,
Muhammad bin Abu Bakar membenarkan statement Naila. Kata Muhammad bin Abu Bakar, "Saya memang ikut masuk dan setelah Utsman mengingatkan saya kepada ayah, saya meninggalkan dia. Saya sudah bertaubat kepada Allah. Demi Allah saya tidak membunuhnya. Saya juga tidak mencegah mereka yang akan membunuhnya." Kesaksian Naila di atas sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa tuduhan Muhammad bin Abu Bakar adalah pembunuh Utsman tidaklah kuat. Kemudian, Ali tidak menindak tegas Muhammad bin Abu Bakar dan malah mengangkatnya menjadi gubernur Mesir. Tindakan Ali saat itu tidaklah salah, akan tetapi melihat begitu kacaunya situasi politik saat itu dan mudahnya para perusuh mengadu domba dan memperkeruh keadaan, sangat wajar jika Muawiyah mempunyai sikap tegas untuk menolak memberi baiat sebelum Ali menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman. Akibat dari perbedaan pandangan inilah, baik pihak Ali maupun Muawiyah selalu bersitegang. Ali sendiri menghadapi tantangan Muawiyah telah melakukan berbagai cara. Ali selalu mengirim surat dan delegasi untuk mengajak islah, mengajak Muawiyah memberi baiat terhadapnya. Namun, usahanya tersebut selalu menemui jalan buntu. Ali akhirnya mengambil langkah untuk melakukan tindakan kepada Muawiyah, dan Ali terlebih dahulu meminta persetujuan dari para sahabat yang ada di Madinah waktu itu. Tepat pada akhir bulan Zulqaidah tahun 36 Hijriah, Ali memutuskan untuk bergerak menuju Syam. Rencana Ali itu sampai pada Muawiyah, dan segera setelah itu Muawiyah pun menyiapkan pasukan. Kedua pasukan tersebut akhirnya bertemu di Siffin. Dan perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Perang pun terjadi. Kedua pasukan itu berperang sepanjang bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Pada minggu kedua dari bulan Safar, Muawiyah menyuruh beberapa pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran sebagai isyarat untuk menghentikan pertempuran. Melihat itu, kubu Ali terbagi menjadi dua. Ada yang sepakat untuk mengakhiri pertempuran, dan ada yang sepakat untuk melanjutkan pertempuran sampai menang. Tetapi kemudian, kubu Ali sepakat untuk mengakhiri pertempuran dan melakukan perundingan damai atau tahkim. Perundingan tersebut dilakukan dengan cara masing-masing kubu mengirim delegasinya untuk juru rundingnya. Pihak Muawiyah menunjuk Amr bin As, sedangkan dari pihak Ali mengajukan Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding. Abu Musa dan Amr saat itu sepakat melepaskan jabatan khilafah dari Ali maupun dari Muawiyah. Tetapi, saat pembacaan keputusan, Amr yang berbicara belakangan mengkhianati kesepakatan. Maka terjadilah kekacauan di arena persidangan. Gagallah misi perundingan. Abu Musa mengasingkan diri ke Mekah karena malu kepada Ali, sedangkan Amr bergabung dengan Muawiyah dan mendapat kedudukan yang terhormat di hadapannya. Lalu yang terakhir adalah konflik Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Setelah proses tahkim berakhir, hasil perundingan tentu saja dimenangkan oleh Muawiyah. Sedangkan kelompok Ali terbelah menjadi dua. Ada yang tetap mendukung Ali, dan ada juga yang keluar dan menyudutkan posisi Ali. Kelompok kedua inilah yang disebut sebagai kaum Khawarij. Kelompok ini merasa kecewa dengan keputusan Ali yang menerima tahkim. Mereka semakin agresif menyudutkan Ali dan mengampanyekan pahamnya dengan slogan, "Hukum itu hanya milik Allah." Ali mengajak mereka berdialog dan berdebat tentang masalah tahkim itu secara fair, tetapi sebagian dari mereka tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ali terpaksa menumpas kaum Khawarij dengan kekuatan pedang setelah mereka tidak dapat lagi diajak berdialog dan kompromi. Ada 3 hal mendasar sebagai alasan kaum Khawarij menjadi musuhnya yang sangat militan. Pertama, mereka menuduh Khalifah Ali telah mengkhianati dirinya sendiri beserta kaum muslimin yang telah mengangkatnya sebagai khalifah. Kedua, Ali divonis telah berbuat syirik karena menyekutukan Allah dalam masalah hukum, sebab ia menyerahkan keputusan politiknya dalam persengketaannya dengan Muawiyah kepada delegasi dari kedua belah pihak, bukan kepada Allah. Yang ketiga, Khalifah Ali dituduh telah berbuat dosa besar dengan membunuh puluhan ribu jiwa yang tidak berdosa, yaitu pada Perang Jamal. Alhasil, perselisihan kemudian diselesaikan melalui perundingan. Terhadap tuduhan-tuduhan mereka, Ali dan Ibnu Abbas menjawab dengan beberapa argumen. Yang pertama, tuduhan bahwa Ali mencopot diri dari kedudukannya sebagai imam kaum muslimin karena menerima naskah perjanjian dengan tidak mencantumkan atribut Ali imam kaum muslimin. Suatu yang tidak beralasan, karena nama Ali tanpa kata imam kaum muslimin tidak akan mengubah kedudukannya sebagai khalifah, pemimpin orang beriman. Yang kedua, tuduhan bahwa Ali telah menyekutukan Allah di bidang hukum adalah tuduhan yang salah kaprah.
Hukum Allah tidak akan bertindak dengan sendirinya, melainkan harus ada orang yang mendekatkannya. Ketiga, atas tuduhan bahwa Ali bersikap ambigu dalam kasus harta rampasan dan tawanan Perang Jamal, Ali menjawab singkat. Di antara perang itu ada ibu kaum mukmin yaitu Siti Aisyah. Kalau kalian mengatakan bahwa ia bukan lagi ibu kalian, berarti kalian telah kafir. Dan jika kalian menghalalkan menawan ibu kalian, berarti kalian telah kafir juga. Bagaimanapun kaum Khawarij tidak tinggal diam. Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, mereka membuat rencana untuk membunuh orang-orang yang terlibat tahkim itu. Mereka merencanakan pelaksanaan eksekusi serentak pada waktu subuh. Ketika waktunya tiba, setiap petugas turun dan ternyata yang berhasil adalah pembunuh Ali yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Lalu Ali wafat seketika. Sedangkan yang ditugasi untuk membunuh Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari gagal sehingga yang wafat hanyalah Ali bin Abi Thalib saja. Wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah pola kepemimpinan Khalifah Rasyidin, kemudian diserahkan kepada Hasan. Hal itu membuka babak baru bagi sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem khilafah menjadi sistem kerajaan. Maka dari itu, konflik-konflik yang terjadi pada masa Khalifah bin Abi Thalib sangat kental dengan fenomena politik dan tak lepas pula dari unsur-unsur lainnya seperti hukum maupun agama. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Terdapat 3 permasalahan, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, dan Perang Nahrawan. Perang Jamal terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir 36 Hijriah atau 656 Masehi, yang waktunya tidak sampai sehari. Perang ini merupakan perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah. Perang ini terjadi akibat perbedaan pendapat dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Sebagian sahabat berpendapat pembunuhan Utsman harus dituntaskan segera, sedangkan Sayyidina Ali berpendapat bahwa pembunuhan Khalifah Utsman berasal dari berbagai suku dan kabilah. Bahkan, menurut satu riwayat, jumlahnya mencapai 10.000 orang yang berasal dari Kufah, Basrah, Mesir, dan daerah lainnya, dan mereka telah berbaur dengan kaum muslimin lainnya. Maka yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah membentuk pemerintahan yang kuat. Setelah itu, baru beliau akan menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam yang tidak membayat Ali sebagai khalifah. Dia menuntut darah Utsman kepada Ali, sedangkan Ali tidak menjadikan masalah ini sebagai prioritas karena kondisinya yang masih sangat labil. Oleh karenanya, orang-orang Syam tidak taat lagi kepada Ali, dan Muawiyah memisahkan diri dari kekhalifahannya. Maka Ali segera menetapkan untuk memeranginya. Berangkatlah Ali beserta pasukan ke Kufah. Beliau telah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Ali keluar dari Madinah menuju Kufah dengan membawa sekitar 700 pasukan, dan pasukan ini menjadi 7.000 orang. Sementara itu, penduduk Basrah sedang menunggu mereka datang dan pasukan mereka mencapai 20.000 orang, sedangkan jumlah pasukan Aisyah sekitar 30.000 orang. Pada saat itu juga Aisyah yang disertai oleh Zubair dan Talhah serta kaum muslimin dari Mekah juga menuju Basrah untuk menetap di sana. Mereka sampai di sana dan menguasai Basrah. Bahkan mereka berhasil meringkus para pembunuh Utsman. Mereka mengirim surat ke beberapa wilayah untuk melakukan hal yang sama. Ali pun mengubah rute perjalanannya dari Syam ke Basrah. Kemudian beliau mengirimkan beberapa utusan kepada Aisyah dan orang-orang yang bersamanya, lalu menerangkan dampak negatif dari apa yang mereka lakukan. Mereka puas dengan apa yang dikatakan oleh Ali, dan mereka kembali ke Bas untuk melakukan kesepakatan damai. Keduanya hampir saja melakukan kesepakatan damai, namun Abdullah bin Saba beserta pengikutnya yang menyimpang merasa ketakutan dan mereka berpikir pertempuran harus terjadi antara
kedua pasukan. Kembali mereka menyebarkan api perang di antara kedua pasukan terlibat. Pertempuran yang sangat sengit, Ali tidak berhasil menghentikan peperangan ini. Pertempuran terjadi demikian sengitnya di dalam unta yang membawa tanduk Aisyah. Pasukan Basrah kalah dalam peperangan ini. Ali memperlakukan Aisyah dengan baik dengan mengembalikannya ke Mekah. Pada perang Jamal ini banyak kaum muslimin yang terbunuh. Sebagian sejarawan menyebutkan ada sekitar 10.000 orang yang terbunuh. Perang Jamal adalah perang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin. Peperangan ini merupakan salah satu tragedi yang paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam yang sebelumnya tidak pernah terjadi hari seburuk ini, karena Ali bertempur melawan Aisyah yang tidak lain adalah istri dari Rasulullah sekaligus ibu mertuanya. Selain itu juga dua sahabat Nabi yaitu Talhah dan Zubair yang gugur dalam peperangan itu. Gugurnya Zubair dan Talhah. Dalam suasana perang yang berkecamuk dengan dahsyat, Ali sibuk mencari Talhah dan Zubair untuk mengajak keduanya berbicara. Mereka pun bertemu. Saat itu Ali mengingatkan Talhah dan Zubair tentang apa yang pernah diucapkan Rasulullah kepada mereka berdua. Suatu hari Rasulullah pernah berjalan melewati Ali dan Zubair, lalu berkata, "Apa yang dikatakan oleh anak bibimu atau Zubair itu? Sungguh suatu saat nanti ia akan memerangimu secara zalim." Sebagaimana dikutip dalam Tarikh At-Tabari, karya Tabari. Mendengar peringatan Ali tersebut, Zubair segera pergi sambil berkata dengan penuh penyesalan, "Ya, seandainya aku ingat sabda Nabi itu, tentu saja tidak akan melakukan semua ini, dan demi Allah aku tentu tidak akan pernah memerangimu." Kemudian Zubair mundur dan keluar dari medan perang. Ia pergi menuju Madinah. Kepergiannya dilihat oleh Amr bin Jusmus yang segera mengikutinya. Ketika waktu sholat tiba, Amr bin Jusmus mengajak Zubair melaksanakan sholat. Saat itu Amr membelakangi Zubair, kemudian Amr menikam Zubair tepat di punggungnya. Zubair pun gugur. Setelah Amr mengambil kuda, cincin, dan senjata Zubair, kemudian ia mengabarkan kepada Ali ia telah membunuh Zubair. Khalifah Ali sangat sedih mendengar hal tersebut. Sementara itu, Talhah mundur dari medan perang, tetapi Marwah bin Hakam melihatnya. Maka Marwah memanah Talhah tepat di lututnya. Talhah pun jatuh dari punggung kudanya dengan kaki yang bersimbah darah. Talhah pun akhirnya gugur dalam peperangan itu. Kemenangan Ali bin Abi Thalib. Perang terus berlangsung hingga siang hari. Khalifah Ali menyadari bahwa perang tidak akan bisa dihentikan sebelum unta Aisyah dirobohkan. Jika unta tersebut berhasil dirobohkan, maka pasukan Aisyah akan kehilangan pusat komando dan akan tercerai-berai. Kemudian Khalifah Ali menyuruh pasukannya untuk merobohkan unta Aisyah. Bani Dabah menjaga unta itu dengan gigih. Dan karena semangat yang membara, mereka senantiasa memegang tali unta Aisyah secara bergantian. Bani Dabah melindungi Aisyah dan untanya dengan semangat pantang mundur. Pada saat yang genting itu, seorang dari Bani Dabah sendiri, jika unta Aisyah tidak dirobohkan, maka semua anggota kabilahnya akan terbunuh dan Bani Dabah akan hilang dari sejarah. Dengan pikiran itu, laki-laki tersebut segera mengendap-endap ke belakang dan menebas kaki unta Aisyah. Melihat unta yang ditunggangi Aisyah roboh, Muhammad bin Abu Bakar dan Anwar bin Yasir segera mendampingi unta tersebut lalu memotong tali pengikat sekedup Aisyah. Mereka membuat Aisyah ke tempat yang aman. Ali menyuruh Muhammad bin Abu Bakar untuk mendirikan tenda buat Aisyah.
Sebagai khalifah yang bijaksana, Ali memaafkan mereka yang sebelumnya menghunus pedang untuk memeranginya. Aisyah juga dikirim kembali ke Madinah dengan dikawal oleh pasukan wanita bersenjata lengkap sebagai tanda kehormatan Khalifah Ali kepada Aisyah. Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Perang ini merupakan perang antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Perang ini terjadi akibat komplain atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Untuk mengatasi pertentangan antara dirinya dengan Muawiyah, Ali berusaha mengedepankan perdamaian dengan Muawiyah. Ali menulis surat kepada Muawiyah sebagai sarana untuk mencari solusi damai. Ali mengutus orang-orangnya untuk mengirimkan surat tersebut kepada Muawiyah. Tetapi apa yang diharapkan Ali dari Muawiyah belum juga mendapati hasil sebagaimana yang diharapkannya. Delegasi yang ditulis oleh Ali untuk Muawiyah semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Awalnya pernyataan perang dari Khalifah Ali tidak ditanggapi oleh para sahabat dan juga umat pada umumnya. Karena itu, Ali berusaha mencari duduk persoalan dan menjelaskan kelanjutan kedudukan kaum muslim. Kaum muslim tersadar, mereka kemudian berkumpul dan membentuk barisan pasukan yang telah lebih dulu siap dengan pasukannya tentu saja segera berangkat ke Siffin untuk menghadapi pasukan Ali yang mendirikan tenda-tendanya. Ali masih tetap mengutamakan perdamaian sebelum pertumpahan darah terjadi. Khalifah Ali mengirim utusannya yang terdiri dari 3 orang. Muawiyah tetap masih pada pendiriannya. Muawiyah menuntut para pembunuh sebelum kesepakatan damai yang diinginkan Ali dapat dicapai. Bulan Muharram telah tiba. Bulan ini mengharuskan mereka mengadakan gencatan senjata sampai habisnya bulan Muharram. Ali memanfaatkan waktu gencatan senjata ini untuk damai. Kesempatan Muawiyah untuk mempertimbangkan usulan damai dari Ali habis waktunya. Sebab malam terakhir bulan Muharram telah tiba, Ali memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap mengangkat senjata. Hingga paginya pertempuran itu terjadi. Sebelumnya Ali telah memerintahkan pada pasukannya, "Wahai kalian semua, sebelum peperangan kalian jangan jalankan, aku peringatkan agar janganlah kalian mendahului peperangan sampai mereka melakukannya. Sebab segala puji bagi Allah, kalian berada di atas kebenaran dan bila mereka kalian biarkan untuk mendahulinya, berarti bukti kebenaran itu ada di tangan kalian. Bila kalian memerangi mereka dan mereka kalah, maka janganlah kalian kejar mereka dan jangan kalian bunuh mereka yang terluka. Peperangan sudah tidak dapat dihindari dan berlangsung dengan serunya. Korban mulai berjatuhan dari pihak Ali maupun Muawiyah. Pihak Ali mulai menguasai peperangan. Melihat pasukannya hampir mengalami kekalahan, Muawiyah meminta pendapat Amru untuk menyusun taktik selanjutnya. Amru mengusulkan agar Muawiyah memegang Al-Quran sebagai tanda menghentikan peperangan dan hukum Al-Quran yang akan menentukan selanjutnya. Diperkirakan korban yang ditimbulkan cukup besar. Dari pihak Ali gugur 25.000 orang dan pihak Muawiyah 40.000 orang. Perang Nahrawan. Perang Nahrawan terjadi pada tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi. Perang ini merupakan perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Orang Khawarij adalah orang yang berada di pihak Ali yang melakukan pemberontakan kepada Ali setelah terjadinya arbitrase dan mencopotnya dari kekuasaannya dengan alasan bahwa dia menerima tahkim. Anehnya, kebanyakan dari mereka telah mendesak Ali untuk menerima tahkim tersebut. Namun setelah itu meminta Ali untuk memerangi Muawiyah kembali. Tentu saja Ali menolak permintaan mereka dan mereka pun menyingkir dari kawasan Harura dan terus melancarkan perang. Semakin lama semakin banyak dan berkumpul di Nahrawan. Mereka mulai membunuh kaum muslimin dan menebarkan kerusakan di muka bumi. Maka berangkatlah Ali menemui mereka dan berdiskusi dengan mereka dengan jangka yang lama.
Beliau menjelaskan kesalahan jalan yang mereka tempuh dengan segala cara. Akhirnya sebagian dari mereka kembali sadar dan bergabung dengan Ali. Namun sebagian besar dari mereka terus saja melancarkan perang. Khalifah Ali dihadapkan pada dua lawan, yaitu Muawiyah dan kaum Khawarij. Kaum Ali disibukkan dengan melawan Khawarij yang jumlahnya sekitar 12.000 orang. Pasukan Khawarij dikalahkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib ketika bertempur di Nahrawan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah ketika sedang sholat di Masjid Kufah, beliau dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengeram kesakitan. Orang-orang yang mendengar teriakan Khalifah Ali keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka kaget melihat Khalifah tergeletak berlumur darah. Segera orang-orang menolongnya dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Khalifah dalam keadaan terluka ternyata masih sempat menyuruh mereka bersegera ke masjid agar tidak ketinggalan sholat subuh. Usai sholat, mereka kembali ke rumah Khalifah untuk menolongnya. Sementara yang lainnya telah berhasil menangkap pelakunya. Mereka membawanya ke tempat Khalifah. Walaupun keadaannya kritis, ia masih tetap bertahan. Di padang satu persatu anak-anaknya dan para sahabatnya nampak wajah-wajah penuh kemarahan dan dendam. Lalu beliau berkata bahwa beliau menginginkan agar masalah pembunuhan terhadap dirinya hanya diselesaikan antara orang yang terbunuh dan pelakunya. Khalifah tidak menginginkan masalah pembunuhan terhadap dirinya diperpanjang, yang berakibat akan timbul perselisihan dan jatuh korban yang lebih banyak. Khalifah yang telah dijabatnya selama 6 tahun 6 bulan, beliau mempunyai 33 anak, 15 laki-laki dan 18 perempuan. Beliau dimakamkan di Kufah pada malam harinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Tahkim Siffin dan perpecahan umat. Tahkim Siffin. Tahkim adalah sebuah istilah untuk sebuah kejadian sejarah yang berhubungan dengan Perang Siffin, puncak dari peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Tahkim menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni. Dampak munculnya golongan tersebut adalah karena faktor politik dan perebutan kekuasaan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan perbedaan pelaksanaan ibadah dalam agama Islam yang cukup signifikan. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Sayyidina Ali Muawiyah di satu tempat di Irak dan berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Perpecahan umat dalam bahasa Arabnya adalah al-iftirah, yang berarti memisahkan diri. Sedangkan dalam pengertian para ulama, kata iftirah berarti keluar atau menyimpang dari as-sunnah dan al-jamaah. Sejarah perpecahan umat. Pada masa itu terjadi persekitaan politik antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Persekitaan itu dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Awal mulanya perselisihan dipicu oleh persoalan politik yang ada kaitannya dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah Islam, diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.
Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah Perang Jamal, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Aisyah, serta Perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Berawal dari itulah akhirnya timbul berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok, di antaranya yakni Khawarij. Ialah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim, dan Syiah atau pengikut Ali. Aliran yang pertama yaitu Syiah. Secara etimologi, Syiah berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologi, istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad. Sekte-sekte aliran Syiah. 1. Syiah Itsna Asyariah atau Syiah 12. Dinamakan ini karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religi politik. Doktrin-doktrinnya adalah tauhid, keadilan, nubuwah, ma'ad, dan imamah. Yang kedua yaitu Syiah Sab'iyah atau Syiah 7. Istilah ini memberikan pengertian bahwa sekte Syiah ini hanya mengakui 7 iman. Doktrin-doktrinnya adalah iman, toharoh, sholat, zakat, saum, menunaikan haji, dan jihad. Yang ketiga yaitu Syiah Jaidiyah. Sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam 5. Doktrin-doktrinnya adalah imamah dan al-imanah al-mafdul. Keempat, Syiah Gulat. Diartikan kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebihan atau ekstrim. Doktrin-doktrinnya adalah tanasuk, badah, roja, dan tasbih. Aliran yang kedua yaitu Khawarij. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab karoja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Sedangkan secara terminologi, Khawarij adalah suatu sekte, aliran, atau kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khalifah. Dalam mengajak umat mengikuti garis pemikiran mereka, kaum Khawarij sering menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah. Rasulullah Muhammad menjuluki kaum ini dengan julukan anjing neraka. Ciri-ciri Khawarij: mengafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Ajaran-ajaran pokok golongan Khawarij. 1. Khalifah harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. 2. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Rasulullah Muhammad. 3. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. 4. Khalifah yang menyimpang dari syariat Islam wajib diturunkan. 5. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. 6. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. 7. Seseorang harus menghindar
dari pemimpinan yang menyeleweng.